Oke, halo semuanya. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan ya pembahasan kita dari technical analysis lanjutan, yaitu tentang support dan resisten gitu. Nah, pada kali ini kita fokusnya dalam membahas tentang support dan resisten atau yang biasa disebut oleh teman-teman di luar ya, bahasa kerennya adalah SNR seperti itu. Singkatan dari support dan resisten. Nah, kalau kita ngomongin SNR nih atau support dan resisten ini apa sih sebenarnya? Nah, kalau kita lihat dari sini kita bisa ngomong support itu sebagai batas bawah atau lantai harga dan resisten itu sebagai batas atas atau atap harga. Nah, jadi gini, ibarat nih harga itu kan dia misal lagi murah, otomatis kan orang maunya beli gitu ya. Kembali lagi ke konsep ekonomi, ketika pembeli atau demand itu lebih banyak daripada penjual, maka harga akan cenderung naik. Nah, ketika harga naik ini pasti akan mengalami titik jenuh atau di mana harga juga akan mengalami pembalikan arah ketika harga sudah terlalu mahal ya, di mana orang sudah nggak mau beli lagi, maunya jualan. Akhirnya apa? Ketika harga mahal, orang banyak yang jualan dan orang yang jual ini lebih banyak nih, atau supply ini lebih banyak daripada demand, maka konsepnya adalah harga akan cenderung turun kayak gitu. Nah, ketika harga turun, ternyata orang menganggap ini murah lagi, kemudian harga naik lagi nih. Sama, ketika harga di mahal ini, misal let's say kita katakan harga somai 10.000 nih, mahal gitu ya. Setiap harga somai di 10.000 ini, harganya turun lagi kayak gitu. Kembali lagi turun lagi. Jadi kita bisa ngomong, harga 10.000 di sini adalah sebagai resisten harga atau atap harganya kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita ngomong support adalah ketika harga mahal ya kan banyak orang yang jual kan akhirnya terlalu banyak yang jual kan lebih banyak daripada yang beli biasanya harga akan cenderung turun gitu ya ketika harga kembali turun nih atau lagi diskon otomatis orang nih ketika kita melihat harga diskon kita kemauan untuk beli tumbuh gitu ya. Nah akhirnya di sini muncul nih orang yang membeli pertama kedua dan seterusnya sampai rame yang dimana akhirnya menimbulkan lagi nih kejadian di mana demand itu lebih banyak daripada supply, akhirnya harga akan kembali naik kayak gitu. Nah, kemudian sama, ketika harga turun lagi, kejadian sama lagi, banyak yang beli, naik lagi, turun lagi, banyak yang beli. Let's say kita katakan di harga ini tadi adalah harga 2.000, berarti kita ngomong harga 2.000 itu adalah batas harga bawah atau lantai harganya, sehingga ketika harga turun ke bawah, mantul lagi, turun ke bawah, mantul lagi, bawah, mantul lagi, sama seperti resisten. Harga naik, kecentot atapnya turun, kecentot atapnya turun lagi, terus seperti itu. Nah, ini yang dinamakan sebagai SNR seperti itu ya teman-teman. Ya, kemudian kita bisa ada juga nih definisi yang kedua nih. Kita pakai definisi key level, apakah harga akan mantul atau melanjutkan arah. Nah, jadi kita bisa ngomong nih, misal kita ngomong tadi ya resisten di sini, harga kejentot atap turun. Tapi di sini juga ada kemungkinan nih, harga bakal tembus juga kayak gitu ya kan. Nah, makanya di sini dianya bilang apakah harga akan mantul atau melanjutkan arah. Kalau mantul lagi ke bawah berarti resistennya valid kayak gitu. Kalau dia lanjut naik di bawah resistennya gitu ya kita ngomong berarti resisten ini invalid kayak gitu. Nah berarti kita nggak dapat momentumnya di sini. Nah, mungkin momentum kita nggak hoki gitu ya. Nah kemudian cara kita untuk menentukan garis resisten itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama pakai garis horizontal dan yang kedua pakai garis trendline gitu ya. Mungkin teman-teman udah sangat familiar ya dengan garis trendline gitu ya. Oke, dan fungsi dari SNR ini ketika kita pemakaiannya nanti kita pakai dengan dua fungsi. Yang pertama dengan fungsi satu arah, yang kedua fungsi sebagai beralih arah. Mungkin ketika yang satu arah ini kalau lantai ya udah fungsinya sebagai lantai terus menerus kayak gitu ya. Kalau beralih fungsi berarti namanya beralih yang awalnya A mungkin beralih menjadi B dan lain sebagainya gitu ya, beralih fungsi ya. Kalau ngomong ada A ada B mungkin beralih fungsinya adalah yang awalnya A jadi B, yang awalnya B jadi A gitu ya. Nah, kalau di sini kita ngomongnya support dan resisten, mungkin yang awalnya support nanti berubah menjadi resisten atau kebalikannya resisten berubah menjadi support. Nah, kita bahas detail dulu yang satu arah gitu. Nah, kalau kita ngomong resisten yang satu arah gitu ya, kita bakal nemu pola-pola seperti ini biasanya. Oke, yang pertama kita ngomong pola resisten dulu nih. Kita bilang nih di sini somai kita ngomong harga 2.000 misal, kemudian harga naik nih ke 8.000, turun lagi ke 5.000, naik lagi 10.000. Nah,
di harga 10.000 ini ternyata banyak orang yang jualan, yang beli sedikit, akhirnya harga turun. Terus kemudian lagi harganya naik lagi nih di harga 10.000, ternyata tetap harganya orang ngomong nih sangat mahal. Akhirnya prinsip kita berdagang gitu ya, kalau harga mahal kita maunya jualan, nggak mau beli gitu ya. Sehingga yang terjadi ketika penjual itu lebih banyak daripada pembeli, harganya kan cenderung turun kayak gitu. Nah, ini yang terjadi. Kemudian pola yang ke di bawahnya nih sebagai resisten ya kan. Nah, di sini sama ya, naik ke harga mahalnya kita ngomong, kembali lagi harga mahalnya pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kita biasanya kalau belajar tentang resisten, mungkin trendline, support dan resisten trendline, itu kita biasanya entry-nya di poin ketiganya gitu ya. Jadi kalau kita ngomong ini sebagai titik satu, ini sebagai titik dua, di titik ketiganya sini kita baru ambil posisi sell gitu ya. Ketika harga mahal kan kita maunya jualan bukan buy gitu ya. Jadi kita komitmennya, oke harga mahal kita sell. Sell-nya di mana? Biasanya kalau orang yang hati-hati nih atau konservatif gitu ya, kita ngomongnya sell-nya di poin ketiganya. Nah, berarti contoh yang di atas ini tadi adalah kita ngomong sebagai trader yang agresif, yang dimana ini baru ada konfirmasi harga mahal atau mungkin akan next keduanya menjadi atap gitu ya. Di poin keduanya tepat, kita langsung ambil sell kayak gitu. Nah, kalau kita konservatif hati-hati kan berarti ini ada poin satu, dua, ibarat ini satu, dua, kita nunggu harga balik lagi ke atapnya atau menjadi poin ketiganya baru kita ambil sell nih seperti yang di bawah sini. Nah, oke. Kemudian ini kan lurus ya, garis horizontal atau garis lurus. Nah, kemudian kalau support resisten pakai trendline nih, kita contohkan di resistennya dulu, di supportnya dulu ya. Sorry, ya, balik ya. Berarti kalau resisten yang ini ya. Oke, kalau resisten trendline kan gini ya. Ini sebagai garis trendline-nya, kita ngomong ini sebagai titik satu, titik dua, titik tiganya, baru kita ambil sell. Nah, ini sama nih. Ibarat ini atapnya, tapi atapnya trendline kayak gitu ya. Menggunakan trendline atau biasa cenderung itu miring gitu ya garisnya. Kalau horizontal kan lurus gitu, kalau trendline miring kayak gitu. Miringnya ada yang ekstrim, ada yang landai, terserah kayak gitu. Seadanya momentum di market gitu. Jadi teman-teman bisa ambil poin satu, poin dua, poin tiganya kita bisa ambil sell kayak gitu. Nah kemudian kalau support itu gimana? Kalau support kebalikannya, berarti ketika harga lagi murah nih, kita sebagai pedagang gitu ya, kalau ngomong di market, kalau lihat harga murah, berarti kita maunya beli atau jualan? Maunya beli dong gitu kan. Kalau murah kita maunya beli bukan jualan gitu ya. Nanti jualannya kalau harganya udah mahal, jadi kita beli murah jual di harga mahal kayak gitu ya. Kita lihat nih harga turun nih, turun dalam misal ke 2000 sama ini, kemudian naik turun lagi ke 2000, ternyata dia naik. Nah kita bisa indikasikan, oh berarti harga 2000 ini sebagai lantainya atau ini ya harga bawah dari batas bawah dari harga tersebut gitu. Ketika harga menyentuh bawah sini atau lantainya, ini harga cenderung mantul kembali naik seperti itu. Nah, kemudian di bawah ini juga nih, ya kan? Ini turun ke 2000 pertama, turun ke 2000 kedua. Nah, berarti ini kan ada poin satu, poin dua. Oke, kita indikasikan sebagai support. Nah, kemudian di poin ketiganya kita bisa ambil buy. Sebagai pedagang melihat harga murah, kita fokusnya buy. Berarti yang di atas tadi gimana nih? Dua poin. Sama, berarti yang di atasnya adalah sifatnya dia agresif. Yang di bawah ini dia konservatif atau berhati-hati. Kalau yang atas kan, oke, harga 2000 dia naik. Oke, berarti aku bisa berekspektasi harga 2000 itu juga harga murah. Aku bisa ngomong ini sebagai batas harga bawahnya atau lantainya. Ketika dia kembali ini yang kedua kalinya, aku langsung ambil buy. Nah, kalau yang di bawah kan dia ngambilnya yang ketiga. Oke, 2000 ini melihat harga naik. Oke, harga murah ya ini, ternyata banyak orang yang minat beli. Kembali lagi harga mantul naik lagi. Nah, kita sebagai buyer yang konservatif atau berhati-hati, tunggu di poin tiganya kita ambil buy-nya kayak gitu. Nah, kalau support trend-nya itu gimana? Sama. Jadi kalau support trend-nya itu seperti ini gitu ya. Kalau di poin satu, poin dua, berarti kita bisa ambilnya di poin ketiganya seperti itu. Nah, kemudian kita bahas lagi nih, yaitu di model yang dia beralih fungsi. Nah, yang mungkin yang awalnya dia support atau menjadi lantai, itu beralih fungsi menjadi resisten atau atap. Lantai berubah jadi atap, support berubah jadi resisten gitu ya. Atau kebalikannya, resisten berubah jadi support atau atap berubah jadi lantai gitu ya. Nah, kita lihat nih di sini. Dari alurnya nih, harga turun nih. Misal, let's say kita ngomong di sini 3000 lah ya. Terus kemudian kembali lagi ke 5000. Oke, turun ke 2000. Oke, kita ngomong harga 5000 ini mungkin kita bisa ngomong sebagai
indikasi menjadi atap gitu ya. Ternyata di poin keduanya sini ya, kalau kita agresif tadi kan di poin kedua kita langsung ambil sell lagi gitu ya. Nah, kalau kita hati-hati, kita nunggu di poin ketiganya. Oke, berarti di sini yang hati-hati konservatif ini aman. Nah, kalau yang dia agresif, kayak mungkin kena SL gitu lah ya, karena dia naik jebol harga 5.000-nya. Tuh. Nah, kemudian ketika support ini, resisten ini dia dijebol gitu ya, awalnya dia fungsinya sebagai atap, karena dia dijebol, kita bisa alih fungsikan menjadi support kayak gitu. Yang awalnya ini jadi resisten, kita alih fungsikan menjadi support. Atau nama kerennya adalah resisten become support kayak gitu. Jadi kita bisa tarik nih ya, ibarat kita tadi indikasikannya di sini ya, tarik ke kanan geser. Oke, ketika harga menyentuh level ini lagi, aku akan ambil buy sekarang kayak gitu. Nah, kemudian kalau yang bawahnya gimana? Ini kan ada poin satu, poin dua, poin tiganya ternyata dijebol. Oke, berarti yang di poin pola yang di bawah ini ya, yang awal agresif ini di poin satu, dua masih dapat nih ya kan, sell masih dapat harga turun. Nah, kita yang hati-hati dan agresif mungkin di sini sama-sama masuk tapi SL semua gitu ya. Nah, di sini kita lihat, oke, yang awalnya ini kita buat jadi resisten ternyata dijebol nih harganya. Oke, sekarang kita alih fungsikan gitu ya. Yang awalnya ini tadi jadi atap nih sini satu, dua, tiga yang dijebol. Oke, geser lagi ke kanan. Oke, karena atapnya dijebol, sekarang aku ganti menjadi lantai. Jadi ketika dia tembus kembali lagi ke sini, oke di sini kita maunya buy kayak gitu. Nah, kalau yang ke, di sebelah kanan yang support menjadi resist gimana? Sama aja kebalikannya gitu ya. Yang mungkin awalnya ini ya jadi support gitu ya, yang agresif mungkin di sini kita buy gitu ya. Kalau konservatif kita nunggu dulu ya di poin ketiganya ternyata di sini jadi jual. Oke, berarti kita ngomong ini awal kita ngomong sebagai indikasi sebagai support. Nah, kita tarik nih ke kanan. Oke, kita buat jadi resisten. Jadi ketika dia kembali lagi nih ke level yang ini, kita ambilnya adalah sell itu. Kalau yang bawah gimana? Yang bawah adalah model konservatifnya gitu ya. Poin satu, dua, tiga di support, ternyata ya udah kita ganti yang awalnya di support resisten, poin sini kita ambil sell kayak gitu. Nah, ini yang model horizontal atau garis lurus. Yang model trendline gimana? Sama. Trendline tadi kan kita cari nih poin satu, dua, tiga. Di tiga kan kita sell, di empat kita mau sell lagi gitu ya. Ternyata dijebol gitu ya udah kita alih fungsikan yang awalnya ini jadi resisten trendline kita dan alih fungsikan menjadi support trendline ketika dia turun lagi nyentuh garis trendline-nya ini ya, ini udah kita ambil buy di sini. Kemudian yang di bawah ini sama, yang support become resistant. Oke, ini ada poin satu, dua, di tiganya kita buy, poin empatnya kita mau buy lagi, ternyata dia jebol gitu ya. Ya udah kita alih fungsikan ya awalnya jadi support gitu ya. Kita alih fungsikan menjadi resistant di sini kita sell kayak gitu ya teman-teman. Oke, kemudian ini ada pola lanjutan lagi ya buat teman-teman untuk pengembangan dari support resistance. Ini ada Quasimodo. Quasimodo ini apa ya teman-teman? Nah, Quasimodo ini kalau teman-teman familiar itu mungkin pola head and shoulder gitu ya. Pola head and shoulder itu kan ketika harga naik gini ya, terus turun, naik lagi. Nah, ini kan kita bisa ngomong nih gambar. Misal di sini sebagai lengan atau shoulder gitu ya. Terus kemudian ini sebagai headnya, sebagai kepalanya, ini sebagai lengannya lagi, sebagai shouldernya lagi, ini lengan kiri, ini kepala, ini lengan kanan kita ngomong ya. Oke, ini adalah chart pattern sebagai konfirmasi ketika harga naik nih udah naik tinggi, indikasi dia mau jatuh nih harganya. Ya udah, di bentuk pola ini, oke kita bisa buat ini sebagai pola head and shoulder kembalikan arah gitu ya. Oke, bentar, ini ada telepon. Oke, kemudian lanjut ya teman-teman. Kita berarti kalau head and shoulder ini ada support-support ya. Kita tunggu ini jebol supportnya sini, kemudian dia balik lagi di sini kita baru sell kayak gitu. Nah, mungkin pola head and shoulder ini dia tidak hanya garis horizontal, kadang juga miring juga seperti ini dan lain variasinya kayak gitu. Nah, kalau head and shoulder ini kan dia jebol supportnya sini kita sell di resistennya ini ya atau support resistennya gitu ya. Nah, kalau Quasimodo-nya kita bisa culik sel-nya itu dari shoulder kanannya sini, gitu ya. Nah, kita bisa ngomong nih, kalau kita ngomong Quasimodo, berarti kita harus familiar dengan yang namanya pola head and shoulder, kemudian juga dengan yang namanya Fibonacci rasio ini, kayak gitu. Nah, kemarin udah kita bahas ya. Kita ngomong nih, harga naik nih, turun, kemudian naik, turun. Nah, ini kan di sini ada head yang kiri, shoulder yang kiri ya. Ya udah, dari shoulder kirinya itu kita tarik ke kanan. Nah, nanti kita bisa sell di
garis Quasimodo-nya sini. Nah, harapannya seperti ini ya. Oh, sorry, gimana tadi ya? Nah, kita bisa ambil sel sini. Atau kita tarik Fibonacci ya, dari sini ke sini. Nah, tariknya itu dari sini ya, teman-teman. Sorry, ini ya, dari sini tarik ke sini. Oke, dari ke kanan sini. Nah, kita bisa pakai probabilitas yang dimana kita bisa sell ya kan di golden ratio-nya sini. Nah, berdekatan misal sama nih sama garis solder yang kirinya kita tarik garis Quasimodo-nya atau enggak gitu, probabilitasnya berarti di yang sini, yang di golden rasio yang keduanya kita, area level keduanya kita seperti itu. Kalau yang ini kan lagi naik terus dia mau turun gitu ya. Kalau misal lagi turun mau naik ya sama, tinggal kebalikannya. Jadi ya teman-teman. Nah, yang terakhir nih, cara kita menentukan level SNR itu adalah kita menggunakan ujung badan dan ujung ekor ya teman-teman. Misal nih kita ngomong nih support ya, kita ngomong support gitu ya. Kalau support kan dia turun murah naik ke harga murah naik lagi, harga murah naik lagi gitu ya. Kalau agresif tadi kita entry-nya di poin kedua sini, kalau konservatif atau hati-hati kita di poin ketiganya sini. Nah, untuk kita ini ya gambar garis ininya, dari supportnya ini ya, kita itu adalah pakai ujung badan dan ujung ekor. Misal nih di sini ada pola ini ya. Jadi kita lihat nih, candle yang paling panjang yang mana nih? Ekor paling panjang. Oke, ya ini. Badannya di mana nih? Sini. Oke, berarti kita gambar nih dari badannya sini ya. Badannya sini kita tarik ya sampai ekornya sini ya. Nah, udah kayak gini ya. Jadi tarikannya seperti ini ya. Nah, tarik. Nah, ini sebagai key level SNR-nya kita. Kalau di bawah kan berarti ini sebagai, kalau harganya di bawah gitu ya, levelnya di bawah ini jadi level supportnya ya kan. Kita tunggu harga kembali ke level supportnya gini, key level SNR-nya, dan kita berharap kita ambil buy di sini harga lanjut naik. Ketika dia jadi resisten gimana? Sama. Lihat nih, ekor paling panjangnya mana? Sini. Oke, kita tarik ya ekor paling panjangnya di sini. Oke, kita tarik ke kanan juga, badannya di mana? Oke, sini tarik ke kanan. Oke, kita tandai ini sebagai key level dari SNR resistennya gitu ya, dengan harapan kita bisa tunggu harga itu kembali ke sini ya kan. Misal harga pun dia ke area level SNR atau resistennya atau harga mahal, kita kan sebagai trader ya udah melihat di pasar harga mahal nih, oke kita maunya adalah jualan bukan beli, ya udah kita ambil jual atau ambil sell di sini sehingga kita bisa mendapatkan momentum keuntungan gitu ya, harapannya seperti itu. Oke, coba nih kita lihat di chartnya gimana nih, ini contoh aja ya langsung. Nah, kebetulan di sini ada support ya. Kalau misal kita pakai support tadi ya, satu, dua kita kalau agresif kita buy di sini, yang konservatif ada hati buy sini. Dan kemudian dia naik, ini kan dia turun nih. Ini mungkin sebagai atap ya. Kemudian ternyata ini keduanya dijebol, ya udah kita coba ambil probabilitas, tarik aja ke kanan. Ini sebagai level yang awalnya jadi atap atau resisten, kita alih fungsikan menjadi support kayak gitu. Ya udah berarti kita ambil buy di sini. Nah, kemudian kita dapat momentumnya kayak gitu. Terus kemudian di sini kalau kita pakai resisten trendline misal, oke ini satu, dua, tiga kita ambil sell gitu ya, karena lagi trennya turun gitu kan. Kemudian yang keempatnya ternyata tidak jebol, oke berarti kita tunggu dia mengenai garis ini untuk kita ambil alih fungsikan yang awalnya di resisten jadi support kayak gitu. Dan ada juga misal nih kita lihat tadi kita juga sempat dapat momentum ya di M1 ya. Kita ngomong di mana tadi? Coba bilang. Oke, mungkin di sini ya. Oke, bentar kita coba lihat tadi yang sempat kita share ke grup ya, ini ya. Kebetulan ini tadi ada banget ya. Ini sebagai resisten ya. Satu, dua, tiga, keempatnya ternyata jebol. Ya kita ngomong ini adalah resisten become support gitu ya, teman-teman. Yang awalnya ini jadi atap, kemudian dijebol ya udah kita alih fungsikan menjadi support. Ketika dia ke level ini ya udah kita ambil buy. Satu, dua, kena semua. Kemudian yang ini juga ya kan. Satu, dua, tiganya ternyata dijebol, ya udah kita alih fungsikan menjadi support. Dan dia kembali lagi naik, kembali lagi dia naik. Hampir ngenain juga ini, terus dia gitu ya. Oke, itu aja jadi materi pada hari ini. Semoga bisa menambah
pengetahuan teman-teman dan perlengkapan senjata teman-teman untuk berkelana di market gitu ya, mencari momentum juga sebagai side income dari teman-teman. Tetap dari aku gitu ya, selalu konsisten, disiplin gitu ya, patuh dengan trading plan teman-teman dan jangan sampai terbawa emosi. Semoga kita berhasil semua. Oke, see you next time.